dipersembahkan oleh Kongsi Facai Sinyen Kuaile. Angpau nalai Jason. Ini juga yang paling ditunggu ya pada saat yang Imlek paling kan ya. ditunggu di tahun baru Imlek. Betul, ini semoga di tahun baru Imlek ini selalu mendatangkan rezeki, kemakmuran, dan keberuntungan untuk kita semua. Dan kali ini live event Imlek selama 1 jam ke depan akan dipandu bersama saya Jason Sambo. Dan saya Marcelina Tumundo. Jadi sambil pemirsa di rumah merayakan Imlek ya, berkumpul bersama dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih. Kami juga akan menyajikan beragam informasi seputar Imlek dan bagaimana ada perkembangan atau pergerakan ya mungkin masyarakat yang jalan-jalan hari ini menikmati waktu berlibur. Yes, nanti kita juga akan hadirkan perbincangan bersama dengan Master terkait dengan tahun ini apakah Anda untung atau buntung nih ya. Nanti kan kita bahas tuntas ya. Topik yang paling ditunggu-tunggu ya, pastinya. Bagaimana peruntungan di tahun yang baru ini. Yes, nah berbicara soal tahun baru ini Marcel, tahun ini kan adalah tahun naga kayu menjadi karakter di tahun baru Imlek 2575 Konsili atau 2024 Masehi. Dan ketangguhan, kekuatan, pertumbuhan kreatif, dan murah hati tentunya menjadi representasi karakter tahun naga kayu. Betul sekali, dan pertumbuhan untuk kemakmuran adalah tema live event Imlek 2575 atau 2024 kali ini yang kami angkat di live event Metro TV. Bersama saya Marcelina Tumundo. Dan saya Jason Sambo. Selama 1 jam ke depan berbagai informasi khas Hari Raya Imlek telah kami siapkan untuk Anda, termasuk laporan terkini nantinya dari juga beberapa kota, mulai dari Semarang, Medan, dan juga ibu kota. Betul sekali. Dan langsung saja inilah dia live event Imlek 2024. Ya pemirsa, langsung saja kita awali informasi warga di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung merayakan tahun baru Imlek 2575 di Kelenteng Kuantimiau, salah satu kelenteng tertua yang berusia hampir 200 tahun. Sementara itu pementasan barongsai turut memeriahkan malam ritual Imlek 2575 di Pati, Jawa Tengah. Pada Jumat malam, ribuan warga di Kota Pangkal Pinang memadati Kelenteng Kuantimiau yang merupakan salah satu kelenteng tertua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, usianya hampir 200 tahun. Berada di pusat kota, membuat perayaan Imlek di kelenteng ini selalu dipadati warga. Mereka bergantian memasuki kelenteng untuk mendoakan kebaikan dalam mengarungi tahun baru. Tepat pukul 11 malam, ribuan lilin berwarna merah beragam ukuran dinyalakan serentak sebagai simbol penerangan untuk menjalani kehidupan 1 tahun ke depan. Dan di luar kelenteng, warga berbaur menyaksikan atraksi barongsai yang disiapkan oleh pengurus kelenteng sebagai hiburan masyarakat. Pemirsa, masih dari Kepulauan Bangka Belitung, atraksi barongsai juga menarik perhatian warga Sungai Liat. Mereka memenuhi jalan sekitar Kelenteng Kuantimiau, Sungai Liat untuk menyambut Imlek 2575. Dan setiap tahunnya malam tahun baru Imlek digelar dengan berbagai acara, mulai dari atraksi barongsai, pesta kembang api, hingga door prize.
Dan tepat pukul 12 malam, warga memasuki kelenteng untuk sembahyang bersama. Sementara itu dari Pati, Jawa Tengah, warga tumpah ruah di Kelenteng Hoktik Biopati untuk memeriahkan malam Imlek 2575. Acara dimulai dengan ritual sembahyang yang dipimpin Ketua Kelenteng, dilanjutkan dengan memanjatkan doa untuk pemilu damai. Setelahnya digelar pementasan barongsai dan leang-leong yang disambut antusias warga Pati, termasuk para pengunjung yang datang dari luar kota. Iya, Marcel dan juga pemirsa, kita sudah melihat ya kemeriahan bagaimana menjelang Imlek tadi malam, dan hari ini adalah perayaannya, dan nanti kita akan ada pembahasan terkait dengan bagaimana peruntungan di tahun ini. Tapi sebelum itu kita perkenalkan ya narasumber yang sudah ada ya. Dulu untuk membahas lengkapnya kita sudah bersama dengan pakar Feng Shui, ada Master Xiang Yi Hong di sini. Halo Master, Kyonghi Master. Kongsi Facai, selamat datang. Master, nanti kita bahas tuntas ya kira-kira apa yang harus diantisipasi tahun ini, kemudian peruntungan tahun ini. Apalagi tahun ini juga kita kan sama-sama akan mencoblos alias pesta demokrasi. Ada pergantian kepemimpinan nih Master tahun ini. Kira-kira apa yang harus kita antisipasi ke depannya, harus kita siapkan sebelum menyambut tahun yang baru. Iya betul, tapi sebelum kita berbincang ke sana, yang harus kita siapkan dulu adalah bagaimana melihat suasana perayaan Imlek di dua kota, yaitu di Semarang, Jawa Tengah dan juga di Medan, Sumatera Utara. Ya, kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan yang ada di Semarang, ada jurnalis Metro TV Galisa Putra, dan di Medan ada Andre Septian. Kita sapa Semarang terlebih dahulu. Gali, Kongsi Facai, seperti apa kemeriahan perayaan Imlek di Semarang, Gali? Ya, selamat pagi Jason, Marcel dan juga pemirsa. Sebelumnya kami ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2575 dari Kota Semarang untuk warga yang merayakan. Dan benar sekali saat ini kami berada di Kelenteng Agung Sampokong, Semarang, Jawa Tengah. Dan bisa kami laporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir perayaan Imlek di Kelenteng Sampokong ini begitu terasa. Dan hingga saat ini ornamen masih terpasang di tempat ini, di mana dari kemarin ini juga banyak sekali warga yang berdatangan ke Kelenteng Sampokong ini. Dan tidak hanya dari kota Semarang saja, namun juga dari berbagai kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya yang datang ke tempat ini. Dan dari kemarin kami juga mengamati di tempat ini bahwa para petugas di Kelenteng Sampokong ini menyiapkan berbagai macam hal, mulai dari memasang lilin, kemudian memasang lampion, termasuk membersihkan tempat ibadah yang digunakan oleh masyarakat yang akan beribadah di tempat ini. Dan memang dalam beberapa terakhir ini, berdasarkan pantauan kami, masyarakat ini berduyun-duyun berdatangan untuk tidak hanya merayakan Imlek di tempat ini, namun juga untuk berwisata di Kelenteng Sampokong. Karena seperti diketahui bahwa Kelenteng Sampokong ini juga sebagai ikon kota Semarang atau ikon pariwisata, sehingga yang datang ke tempat ini tidak hanya menunaikan ibadah namun juga berwisata. Dan memang untuk di Kelenteng Sampokong ini sendiri juga menyiapkan berbagai macam kegiatan seperti itu, di mana diantaranya ada live music, kemudian pertunjukan liong, kemudian ada juga barongsai yang akan digelar pada hari ini atau siang nanti. Operasional di Kelenteng Sampokong ini khusus untuk wisatawan memang mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan kemungkinan berakhir pada pukul 21 Indonesia Barat, di mana mereka ini biasanya datang untuk menyaksikan berbagai macam ornamen yang ada di sini, kemudian daya tarik dari arsitektur di dalam kelenteng. Dan memang tidak hanya untuk masyarakat yang merayakan, namun juga sebagai edukasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Kelenteng Sampokong. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Semarang. Kembali ke studio Jason dan Marcel. Baik, dari Semarang, Jawa Tengah kita ke Medan, Sumatera Utara. Ada rekan Yusuf di sana. Selamat pagi Yusuf, bisa Anda gambarkan tadi malam jalannya malam sembahyang Imlek itu seperti apa, dan saat ini perayaan Imleknya bagaimana dirayakan oleh warga di sana?
Ya, selamat pagi Jason, Marcel dan juga pemirsa, di mana memang perayaan sukacita Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili ini sudah nampak di Kota Medan sejak semalam bahkan sampai pagi ini. Di mana kita akan berbicara untuk pagi ini dulu Jason dan juga Marcel, di mana untuk umat ini telah berdatangan ke Vihara Setiabudi yang berada di pusat Kota Medan. Di mana untuk kedatangan para umat juga ini telah ramai sejak pukul 5 tadi, ibadah sudah dimulai sejak pukul 5 dan juga untuk vihara ini sangat khusus sekali umat yang akan beribadah maupun memanjatkan doa untuk perdamaian yang ada di Indonesia. Kemudian untuk di Vihara Setiabudi ini rencananya akan dipadati oleh ribuan orang, di mana memang Vihara Setiabudi berada di pusat Kota Medan dan akan dibuka nanti hingga pukul 6 sore. Umat juga tampak khusyuk dalam melakukan peribadatan, Jason dan juga Marcel, karena memang tentunya dari pihak panitia dan Vihara Setiabudi juga telah melakukan pembersihan di altar, patung-patung dan rupa-rupa, serta menyiapkan lilin dan juga hiyo dan menghiasi seluruh ruangan dengan ornamen-ornamen khas Imlek seperti lampion, sehingga membuat nyaman umat yang akan beribadah. Dan tentunya pagi ini peribadatan juga dimaknai agar seluruh umat memohon kehidupan yang lebih baik. Namun tidak hanya pagi ini saja, Jason dan juga Marcel, keceriaan perayaan sukacita menyambut Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili juga nampak sejak semalam, di mana kami memantau dari Maha Vihara Maitreya yang ada di Medan, di mana ribuan masyarakat juga datang ke vihara tersebut untuk sama-sama merayakan malam penyambutan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili maksud kami. Di mana memang semalam juga diadakan sembahyang peribadatan malam pergantian tahun sehingga diramaikan oleh ribuan masyarakat. Namun tidak hanya masyarakat dari umat Tionghoa maupun umat Buddha yang datang ke Vihara Maha Vihara Maitreya, namun juga dihadiri oleh masyarakat maupun umat-umat yang lainnya, sehingga memang ini menampakkan kebineka tunggalan ika kita dalam menyambut masa maupun Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili. Di mana memang di vihara tersebut nampak juga gapura berbentuk naga, di mana memang tahun ini sionya adalah naga kayu, sehingga naga kayu ini menjadi simbol yang diharapkan membawa keberkahan berupa kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga keamanan. Doa dan harapan juga disampaikan para umat yang beribadah dan berdoa untuk perdamaian dunia, di mana dalam doa yang kami lihat itu adalah negara Indonesia diharapkan agar makmur, sentosa dan dihindarkan dari segala bencana dan juga dipenuhi cinta dan juga kasih serta keindahan. Karena yang kita saksikan di layar kaca kita juga sukacita Imlek ini sangat beragam, baik itu umat Tionghoa maupun umat yang lainnya. Demikian Jason dan juga Marcel. Baik, terima kasih rekan-rekan. Ada Andre Septian dari Medan dan sebelumnya ada Galih Saputra dari Semarang. Selamat merayakan Imlek dari sana. Terima kasih atas laporan Anda. Iya, dan pemirsa, saat lagi usai jeda akan kami hadirkan perbincangan seperti yang sudah kami janjikan tadi terkait dengan bagaimana peruntungan di Tahun Naga Kayu. Tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Live Imlek 2575. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Selamat Tahun Baru Imlek ke 2575 Kongzili. Pada segenap umat Konghucu, Tahun Baru Imlek bagi umat Konghucu merupakan momen refleksi dan perayaan syukur yang amat penting. Perayaan ini diwarnai dengan semangat memperbaharui diri. Pada hari raya Imlek yang khidmat ini, mari kita sambut bersama sebagai momentum perbaikan diri, peningkatan integritas, serta penguatan komitmen berbangsa dan bernegara yang lebih baik guna menghadapi tantangan di masa datang. Pada segenap umat Konghucu, kiranya selalu mampu memperbaharui diri, berpartisipasi aktif, dan berkontribusi positif di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui perayaan Tahun Baru Imlek ini, umat Konghucu diharapkan akan mendapat bimbingan, perlindungan, dan keberkahan, serta menjadi insan yang lebih baik lagi. Selamat Tahun Baru Imlek ke 2575 Kongzili. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali di live event Tahun Baru Imlek. Nah, Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili ini merupakan kelahiran Sio Naga didampingi dengan elemen kayu. Kalau dalam kepercayaan Tionghoa nih, Jason, naga melambangkan kekuatan, keluhuran, kehormatan, keberuntungan, dan juga kesuksesan. Bagus-bagus ya maknanya. Bagus ya, betul. Sedangkan kalau elemen kayu ini sendiri melambangkan pertumbuhan dan juga kreativitas. Perpaduan keduanya akan membentuk keharmonisan, peningkatan, dan kelimpahan yang baik. Momen Imlek merupakan saatnya keluarga berkumpul, sembahyang, menggelar upacara persembahan kepada leluhur, dan menyantap hidangan khas yang dianggap membawa keberuntungan. Nah, Imlek juga identik dengan warna merah, simbol kebahagiaan, keberhasilan, dan keberuntungan. Lalu pemirsa, bagaimana menyikapi dan juga menjalani di Tahun Naga Kayu dan apa-apa saja yang paling perlu diperhatikan agar kemakmuran dan kesehatan selalu menaungi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pakar Feng Shui, Master Siang Yi Hong. Kongsi Wacai, Master. Kongsi Wacai. Ya. Iya, Master. Tadi kita sudah bahas ya, ini kan Tahun Naga dengan elemen kayu. Ya. Apa sih maknanya, Master? Dan apa yang spesial di tahun ini dengan kehadiran Sio Naga? Ya, kalau maknanya kalian sudah sebut tadi, bagus. Ya. Tapi naga itu sendiri, itu sebenarnya adalah lambang daripada tahun. Bahwa Sio itu ada 12. Jadi setiap 12 tahun sekali akan muncul Sio yang sama. Berarti tahun ini, 2024, nanti ke depan 2026, akan muncul Sio naga lagi. Nanti adalah naga api, sekarang ada naga kayu. Jadi tahun sekarang itu kayu, nanti api, setelah itu nanti tanah dan seterusnya. Ada 5 elemen. Jadi 5 elemen ini kalau ditumpukan ke 12, berarti 5 kali 12 ada 60. Jadi satu siklus kehidupan itu 60 tahun. Maka kita sering dengar orang-orang tua bilangnya, wah saya sudah 60 tahun, saya sudah... Kalau udah 61, 62 itu udah bonus katanya. Karena sudah menjalani satu siklus kehidupan tadi begitu ya. Master gini, tapi kalau berbicara soal Tahun Naga Kayu sini, secara umum begitu untuk Indonesia deh, apa sih sebenarnya yang prediksi-prediksi yang mungkin akan terjadi selama ke depan? Mungkin dari segi ekonomi, karena kita juga tahu kita juga masuk ke tahun politik saat ini, bagaimana dengan kehidupan masyarakat secara general tuh akan seperti apa di Tahun Naga Kayu ini? Oke. Naga kayu itu kalau secara general, secara dunia itu bukan tahun yang baik. Ke tahun ini cukup clouded ya. Di mana-mana terjadi kekacauan segala macam. Nah, sekarang di Timur Tengah juga ya. Kemudian untuk Indonesia sendiri, Indonesia berada di wilayah selatan Katulistiwa. Jadi dia termasuk negara yang bagian selatan. Selatan lambangnya api. Nah, sekarang ini, terutama tahun 2024 ini ada tahun pergantian dari periode Hongsi ke-8 menjadi ke-9. Apa itu artinya, Nah, Master? Hongsi ke-8 itu elemennya tanah. Hongsi ke-9 elemennya adalah api. Hongsi ke-8 tanah itu kuning, itu tengah, itu cong, itu congko. Kita lihat ada kemajuan yang sangat signifikan di daratan sana. Jadi ke-9 itu adalah api. Dia itu menguntungkan kita yang ada di negara api. Karena itu bagus. Karena itu kita harapkan tahun ini menjadi awal tahun yang baik bagi Indonesia. Nah, soal pemilu segala macam, semuanya akan aman, akan terkendali, akan baik. Jadi walaupun misalnya dunia kacau sekali, tapi Indonesia ya kita bersyukur masih baik.
Masih aman karena Masih. tadi ya ada elemen pergantian di Betul, mana betul. Dan api di sini berarti artinya baik. diuntungkan. Diuntungkan. Jadi kita termasuk salah satu negara yang diuntungkan oleh periode 9 nanti. Nah, jadi nanti selama 20 tahun ke depan Indonesia akan ada kemajuan yang berarti. Oke, kalau dari segi ekonomi begitu Ya. tahun ini akan seperti apa sih Indonesia? Ekonomi di dunia itu memang kurang bagus, tapi ya bersyukur karena inflasi sudah sedikit tertekan, ya, dan banyak harapan-harapan yang timbul. Kita di Indonesia karena pandangan saya tadi bahwa Indonesia itu akan bagus, berarti tahun ini saya yakin juga akan bagus. Dan saya tidak pernah membuat satu hexagram namanya. Nah, dia dapat Xianhua. Ya. Xianhua itu adalah satu trigram atau satu hexagram yang artinya sedang euforia, sedang bergembira, sedang menyambut suatu perkawinan yang sukses sekali. Berarti ya pesta kita tahun ini akan sukses. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah dalam kesuksesan itu biasanya akan terlibat sama-sama euforia. Semoga kita bisa mengendalikan euforia itu dan bisa maju bersama-sama. Jangan terlena oleh Dengan kegembiraan seperti itu. kita tetap harus waspada dan punya perencanaan ya. Betul, Ngomong-ngomong betul, soal ekonomi yang baik di Indonesia dan perencanaan Master. Kalau kita punya rencana untuk membuka usaha, apakah ini waktu yang tepat Master untuk memulainya? Oke, jadi sebetulnya setiap tahun itu bagi setiap orang, setiap personal itu berbeda-beda. Ya, ada yang di dalam dunia yang kacau sekali dia itu bisa jadi sukses, tapi kebanyakan tidak katanya ya. Tapi yang penting adalah kalau kita mau mulai, kita harus melangkah duluan. Jadi kita mulai dulu. Yang jelas adalah tahun naga segala sesuatu itu mesti cepat, singkat. Nah, jadi artinya begini, kalau sesuatu rencananya sangat besar, kita mulai dulu dari yang kecil. Kalau ada sesuatu yang sangat mendesak, ya kita penuhi. Tapi kalau kurang mendesak, kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Kemudian baru kita bergerak. Jadi semuanya akan seperti itu. Oke, berani memulai dulu begitu, berani mencoba dulu. Nah, tapi pertanyaannya adalah gini, kalau misalnya mulai Imlek kan setiap tahunnya ada nih ditulis di berbagai kanal, di pemberitaan, CEO ini akan beruntung, CEO ini kurang beruntung. Apakah itu kemudian bisa disamaratakan atau tidak? Kalau Jason mungkin apa di sini? Nah, aku kan CEO-nya ayam nih, kalau dituliskan CEO ayam katanya tahun ini akan beruntung. Tapi kan setiap orang mungkin berbeda. Apakah juga akan peruntungan yang terjadi itu berbeda? Kalau kita misalnya lah ya. Iya kan, nanti tapi kita bahasnya nanti ya, Master ya, usai jeda berikut ini biar pemirsa makin penasaran, tetaplah bersama kami pemirsa di live event tahun 2000 live event Imlek tahun 2024. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami, pemirsa. Tahun baru Imlek 2024 dirayakan oleh umat Konghucu hari ini di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Vihara Dharma Bakti Petak 9, Glodok, Jakarta Barat. Kehangatan dan kekeluargaan terasa di tahun baru Imlek dengan Sio Naga Kayu. Untuk mengetahui bagaimana semarak Imlek tahun ini, sudah terhubung bersama kami Arneta Butar-Butar dan juru kamera Alan Indra langsung dari Petak 9 Jakarta. Selamat pagi Arneta, selamat tahun baru Imlek 2024. Bagaimana situasi di Vihara Dharma Bakti sekarang ini? Selamat pagi Marcel dan juga Jason. Saat ini sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2024 dulu untuk Marcel, Jason dan juga pemirsa di rumah. Dan saat ini saya sedang berada di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Dan vihara ini memang rutin dijadikan tempat sembahyang bagi masyarakat Tionghoa, terkhususkan umat Konghucu, untuk beribadah atau bersembahyang tahun baru Imlek 2024. Dan kita bisa saksikan bersama di belakang saya saat ini mulai ramai dari umat Konghucu yang mau beribadah di tahun baru
baru bersio naga kayu saat ini. Dan meskipun Jakarta sempat diguyur hujan, nampaknya hal itu tidak menurunkan atau menyurutkan masyarakat Konghucu untuk beribadah. Dan kita bisa lihat di belakang saya bukan hanya memberi berkat bagi masyarakat Konghucu saja, melainkan tahun baru Imlek ini juga nampaknya menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, karena di sebelah sana ada toko penjual bunga yang didirikan oleh warga sekitar, dan tentunya hal itu menjadi cuan juga bagi masyarakat sekitar. Dan di tahun Sio Naga Kayu ini tentunya diharapkan bisa memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan pertumbuhan serta kreativitas bagi masyarakat Tionghoa dan juga khususnya umat Konghucu. Dan untuk mengetahui seperti apa makna dari Imlek tahun ini, sudah bersama saya salah satu pengunjung yang bersembayang di Vihara Dharma Bakti ini. Sudah ada Mbak Tania, halo Mbak Renata. Mbak Renata, apa kabar? Selamat beribadah dan selamat tahun baru juga Mbak Renata, selamat pagi. Mbak Renata, ini kalau kita boleh tahu nih, tiap tahunnya tahun baru Imlek ini dirayakan. Apakah ada makna tersendiri bagi Mbak Renata di tahun baru Imlek yang tahun Naga Kayu saat ini, Mbak? Sebenarnya kalau tahun baru Imlek itu lebih ke kumpul keluarga gitu ya, Mbak. Lebih banyak kita nanti kumpul keluarga, terus juga kembali lagi ke orang tua gitu. Dan yang pasti juga kita tahun baru kan awal yang baru ya. Jadi selalu berdoa juga untuk semoga tahun ini lebih baik, lebih makmur, lebih banyak rezeki gitu ya. Pokoknya sehat selalu. Jadi tahun baru ini momen yang tepat sih buat kita membuka pokoknya yang baru gitu. Pergantian dari tahun sebelumnya Sio Kelinci, sekarang di Naga Kayu. Kira-kira harapannya itu, Mbak, dari Mbak Renata sendiri bagaimana? Oke, sebenarnya sama ya. Kalau misalnya tahun baru kan kita ucapannya gongsi facai, semoga kaya, semoga banyak rezeki. Jadi memang harapan saya yang pasti semoga kita semua banyak rezeki, makmur, dan yang nggak kalah penting itu juga pokoknya harus sehat. Karena ya apa sih artinya kalau kita ada rezeki tapi nggak kesehatan kan nggak dinikmati juga gitu. Jadi yang penting sehat. Kesehatan menjadi salah satu kunci utama ya, Mbak, untuk menyongsong tahun Naga Kayu ini juga. Tapi boleh tahu nggak, Mbak, kira-kira ada kunci sendiri dari Mbak Renata, tradisi tersendiri untuk menjaga kesehatan gitu, Mbak? Kalau tradisi sih sebenarnya di keluarga macam-macam ya. Masih ada juga yang masih suka minum ramuan herbal rebus-rebusan gitu. Ada juga yang masih suka akupuntur gitu. Tapi ada juga yang dari keluarga itu saya memang diajarin sih dari mama khususnya. Itu tiap hari harus minum susu. Karena kan memang sumber nutrisi, juga bisa bantu jaga kondisi gitu ya. Jadi memang saya dibiasain minum susu juga sih kalau di keluarga buat jaga kesehatan. Berarti salah satu tips dari Mbak Renata dan keluarga itu salah satunya meminum susu. Pas banget, Mbak. Saya punya susu steril untuk Mbak Renata dan juga keluarga. Mbak, boleh aku minta? Boleh, terima kasih ya, Mbak ya. Ini susu steril dari kami untuk Mbak, untuk menyongsong tahun baru Imlek Naga Kayu hari ini. Selamat tahun baru Imlek 2024. Terima kasih, Mbak. Ya, Jason, Marcel, dan juga pemirsa, memang di tahun baru dengan Sio Naga Kayu ini diharapkan bisa menjadi keberkahan lagi bagi masyarakat Konghucu, terlebih terkhususkan masyarakat Tionghoa di seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya kita akan memantau bagaimana perayaan Imlek di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta Barat saat ini. Dan karenanya nanti dari informasi yang kami terima juga, nanti makin siang makin malam akan ramai oleh pengunjung yang ingin beribadah dan juga bersembahyang di Vihara Dharma Bakti ini. Sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Jason, Marcel. Baik, terima kasih Aneta Putar-Putar dan selamat kembali memantau perayaan Imlek dari sana. Dan saya mau kembali lagi nih melanjutkan perbincangan. Kalau tadi Aneta sudah bicara soal memantau begitu ya. Nah, biasanya kan orang-orang juga memantau sio-sionya masing-masing nih kalau menjelang Imlek. Paling rame. Tapi apakah kemudian itu bisa disamain? Misalnya, oh kalau sio ayam, misalnya dikatakan beruntung, ya udah semua orang bersio ayam akan beruntung semua tahun ini, atau gimana sih sebenarnya, Master? Ya tak ada hal seperti itu. Nggak ada ya, nggak berlaku untuk semua ya berarti ya? Nggak bisa digeneralisir ya, Master ya? Nggak bisa. Ya contohnya kalau kita punya teman waktu sekolah, rata-rata usianya sama. Yang sama sionya dengan kita tuh banyak sekali. Tapi begitu kita keluar di masyarakat, apakah semuanya sama nasibnya? Tentu enggak. Jadi dari situ aja kita udah ketahui bahwa orang itu dengan sio itu nggak bisa digeneralisir, nggak bisa. Nah, jadi orang itu harus personal, harus orang per orang. Kita melibatkan tahun, sio itu di tahun. Nah, kemudian bulannya, tanggalnya, dan jam lahirnya. Ada 4 faktor yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah prakira gitu, sebuah rumusan yang disebut hasta aksara atau pacu. Nah, itu yang bisa
menunjukkan dengan tepat. Kalau sekedar cuma senyum aja ya, sorry, Terlalu umum gitu ya, Master ya. kita bisa ngelucu ya. Tahun ini kan tahun naga, ciongnya itu anjing, ya toh? Ciong tuh kebalikan dari hokinya gitu Mas ya. Ciong itu kebalikan dari Oke. hoki. Menurut orang-orang sebetulnya nggak begitu sih. Tapi menurut paham orang-orang itu ciong itu jelek gitu loh. Jadi ciong itu anjing. Ya. Tapi kayaknya tuh anjing-anjing di sekitar saya, anak saya udah berapa tuh baik-baik aja. Iya, Baik-baik nggak aja. ciongnya justru ya. Jadi memang- nah itu melucu sebetulnya ya. Tapi ya itu menggambarkan bahwa tidak bisa mengambil satu siu untuk dipakai kepada semua orang. Nah, itu bisa kata umum itu hai silang katanya. Hai silang itu mencelakakan orang. Oke. Bisa mencelakakan. Iya. Nanti Mas kita juga akan tanya selain soal sio, yang biasanya dimaknai sama orang kan adalah simbol-simbol yang iya. bisa ditunjukkan dalam Imlek. Warna merah misalnya, atau mungkin makanan-makanan yang selalu disajikan di rumah. Kemudian juga ada bersih-bersih. ya kan? Berbagi Betul. angpau, apa Ya, yang itu dia. sebaiknya, Ya. ini yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi kemudian apa sebaiknya yang bisa kita bagikan juga nih kepada sesama di tengah perayaan Tahun Baru Imlek ini. Kita akan bahas bersama dengan Master Xiangyi. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di live event Tahun Baru Imlek. Dipersembahkan oleh Anda kembali di live event Tahun Baru Imlek, pemirsa. Tradisi bagi-bagi uang dalam amplop merah atau angpau selalu menjadi tradisi tersendiri saat perayaan Tahun Baru Imlek. Iya, tradisi favorit tersebut masih diteruskan hingga sekarang sebagai lambang doa dan juga harapan bagi generasi muda. Tradisi memberi uang dalam amplop merah atau angpau saat Tahun Baru Imlek telah dilakukan sejak dahulu kala. Merah merupakan warna favorit di Tiongkok karena diyakini melambangkan vitalitas, kebahagiaan, dan keberuntungan. Angpau dibagikan kepada anak-anak saat perayaan Tahun Baru Imlek dan biasanya diberikan oleh orang yang telah menikah. Sehingga orang yang belum menikah masih berhak mendapatkan angpau. Tradisi tersebut masih diteruskan hingga sekarang sebagai lambang doa dan harapan bagi generasi muda. Selain itu juga tradisi memberikan angpau kepada para lansia sebagai ungkapan harapan agar mereka berumur panjang. Ada perbedaan dalam gerakan Painian atau salam tahun baru dengan dua tangan yang dilakukan pria dan wanita. Gerakan standar untuk pria adalah tangan kiri merangkup tangan kanan atau tangan aktif yang dianggap agresif sebagai lambang niat baik. Sebaliknya, gerakan standar untuk wanita adalah tangan kanan merangkup tangan kiri, namun tangan kiri tidak perlu dikepalkan. Ini sejalan dengan tradisi Tiongkok kuno, yakni pria di kiri dan wanita di kanan. Jika gerakannya salah, maka maknanya bisa berubah. Saat memberikan salam tahun baru kepada yang lebih tua, generasi muda melakukan gerakan tangan sambil sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Waktu memberikan salam tahun baru, umumnya dari hari pertama hingga hari kelima Imlek. Kunjungan pada kerabat dan teman di atas tanggal 8 bulan 12 kalender Imlek dianggap sebagai salam tahun baru yang dilakukan lebih awal. Dan jika dilakukan setelah tanggal 5 hingga 15 bulan 1 kalender Imlek dianggap sebagai salam tahun baru yang terlambat. Di momen awal tahun baru, semua orang akan saling memberi selamat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
Ya pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan Master Xiangyi. Master, kalau Imlek ini kan banyak sekali pernak-pernik yang jadi ciri khas. Kita serba merah sekarang, ada lampion, makan-makan pasti wajib nih untuk yang merayakan. Tapi yang paling ditunggu-tunggu adalah angpau. Apa sebetulnya makna dari angpau ini sendiri, dan kalau kita mau berbagi, sebetulnya ada cara-cara lain nggak sih, Master? Cara-cara lain? Saya mesti pikir dulu. Jadi begini, semua itu sebenarnya bersumber daripada satu, bahwa itu ada satu simbol. Jadi orang Chinese itu dari dulu paling mengutamakan simbol. Asal daripada kata huruf itu kotak-kotak itu seperti matahari. Dulu itu adalah satu bulatan dengan satu titik di tengah. Lama-lama menjadi kotak, kemudian satu garis di tengah. Jadi itu berubah daripada simbol. Nah, angpau dan yang lain-lainnya, gambar segala macam, kue, satu kata itu adalah mewakili supaya semuanya hoki. Nah, itu satu kata. Tidak keluar daripada lingkaran itu. Jadi kalau kita memberikan kepada anak-anak hoki, ya kepada orang tua juga pada kita yang kecil. Kayak saya udah terima dari anak-anak. Kalau dulu kita yang kasih ke anak-anak, ya. Nah, jadi itu saling memberikan harapan, membuat satu harapan bahwa berawal dari tahun ini, ya kita menerima yang angpau yang merah, yang ada isi duitnya. Kita sepanjang tahun akan terus menerus menerima duit. Oke, menerima rezeki begitu. Ya, terima rezeki. Ya. Jadi sebetulnya itu hanya simbolik, hanya satu simbol. Nah, tapi kalau kita mau kembangin, misalnya ini artinya A, B, C, D, itu boleh-boleh aja. Banyak sekali ya. Yang penting kita mau sedikit berpikir, berkreatif, apapun bisa kita umpamakan. Artinya ada harapan baru begitu ya, harapan baru dari angpau ini. Harapan Nah, baru. selain ada angpau, makanan tadi juga sama, adalah simbol juga. Nah, yang saya baca adalah terkait dengan tradisi bersih-bersih rumah. Katanya ini juga selalu dilakukan. Bersih-bersih rumah tuh apa maknanya kalau Imlek? Ya sebetulnya kalau sebelum kita memasuki tahun baru, kita mengganti satu suasana yang dari yang lama kepada yang baru, maka rumah juga kita bersihkan. Ya sebetulnya semua bangsa di dunia ini sama, kita Indonesia begitu. Setiap kita mau ada hari raya misalnya, ya rumahnya itu dibersihkan, dicat, direnovasi, diapain. Wah, saya paling sering lihat, saya pernah tinggal di desa kecil, berbaur sama dengan yang macam-macam bangsa ya. Jadi saya lihat, wah setiap tahun tuh lebih aktif daripada yang China cuma bersih-bersih aja. Itu malah direnovasi, dibikin ini, begitu. Ya. Jadi sebenarnya sama sih. Supaya ada satu harapan baru, satu suasana yang baru ya. Jadi supaya kita semakin maju gitu loh. Ini kan keluar dari suasana yang baru, kita juga mau suasana baru ya. Betul, kita akan berganti kepemimpinan di tahun ini ya, Master ya. Jadi untuk di tahun politik ini juga, apa sih yang perlu kita perhatikan, Master, untuk ya memang tahun ini memang istimewa sekali. Banyak sekali negara di dunia ini yang mengganti kepemimpinan, termasuk kita di Indonesia. Dan berawal daripada tadi saya bilang saya mendapatkan satu hexagram namanya Xuan Gua. Xuan itu adalah suatu kegembiraan dalam satu perkawinan. Nah, kita memilih satu sepasang pengantin baru untuk memimpin kita. Jadi semacam euforia itu berarti ya kita bisa menghasilkan sepasang pengantin yang cocok, pimpinan yang cocok bagi kita. Jadi kalau ditanya siapakah? Saya pikir semua orang berpeluang, semua pasangan berpeluang. Ya, masing-masing yang penting kita penuhi hak pilih, pergi ke TPS masing-masing sesuai dengan harapan kita mau kasih suara pada siapa. Hasilnya pasti akan bagus. Berarti perlu peran dari kita juga, Master, betul, untuk menggunakan hak pilih itu. Iya. Nah, kalau berbicara ini kan karena waktu sudah tinggal sedikit lagi, Master.
selain kita memilih pemimpin, tapi Ya. betul tadi kata Marcel, partisipasi ini juga harus kita lakukan begitu, apalagi juga para pemilih muda. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga supaya kondisi ini Betul. tetap kondusif dan Selalu juga tetap kondusif. aman dan nyaman. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk mereka saat ini, untuk para pemilih di Indonesia yang nantinya akan berkontestasi, yang akan memilih dalam kontestasi pemilu? Ya, satu kata adalah percaya bahwa kita di Indonesia akan baik-baik saja. Walaupun di dunia katanya menurut Sri Mulyani tidak sedang baik-baik saja. Tapi kita selalu akan baik-baik saja. Karena itu kita harus menenangkan hati, memerankan diri, ikut memilih, dan percaya akan mendapatkan satu pasangan yang terbaik untuk memimpin Indonesia ke depan. Amin. Itu yang kita harapkan ya. Ya. Semoga benar-benar bisa terwujud begitu pemimpin yang benar-benar bisa memimpin masa depan, memimpin Indonesia 5 tahun ke depan dengan segala program yang baik untuk Ya, Indonesia yang ya. lebih baik. Terima kasih, Terima Master kasih Xiangyi. Master Terima Xiangyi kasih. Hong sudah bergabung bersama Ya. kami dan juga memberikan pencerahan ya perspektif bahwa menyambut tahun yang baru ini kita harus tetap optimis. Betul, ya. Karena tadi semua kondisinya akan baik. Betul. Terima kasih Dukung Master. sifat saya kali ya. Ya, ayo. bareng-bareng. Salam terakhir berarti 1, Ya. 2, 3. Kongsi Facai, Singin Kuailer. Ya. Ya, ini- 大家身体健康。 Aduh, kalau udah dipanjangin gitu udah nggak ngerti tuh. Seni jengkang Apa itu tuh? ya. Apa pesannya Apa tuh dikit aja. Kesehatan. Oke. Semoga Jadi, kita sehat selalu. Sehat selalu ya. Selalu begitu. Itu yang jadi juga doa bersama dan harapan kita bersama juga. Semoga semakin sehat, ekonomi kita bagus, Ya. politik kita juga berjalan aman dan kondusif. Terima kasih Master telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan dialog tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di live event Imlek tahun 2024 kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo. Dan saya Marcelina Temundo. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baca. 春天要来喽，嘿呦！春天要来喽，嘿呦！大家要快来齐歌唱，春天要来来新气象，小鸟要快乐大歌唱，春花要开放多芬芳，快来穿起那个新衣裳，快来那个拍手掌。男女老少那个乐淘淘，一起那个笑哈哈。春天带来那个新希望，快把烦恼。 Metro TV. Dipersembahkan oleh